Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Anugrah. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik. Dimulai dari remaja. Maka remaja banyak diartikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak hukum, ahli psikologi, maupun pandangan masyarakat yang mengaitkan dengan sistem budayanya. Secara umum, anak dikatakan mencapai masa remaja ditandai oleh kematangan fungsi seksual dan munculnya tanda-tanda kelamin sekunder. Masa remaja adalah masa yang paling khusus, penuh gejolak karena pada pertumbuhan fisik terjadi ketidakseimbangan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan berpikir, bahasa, emosi, dan sosial anak. Bijo dan Baer mengemukakan perkembangan psikologis adalah progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi yang dimaksud adalah apakah suatu jawaban tingkah laku akan diperlihatkan atau tidak, bergantung dari perangsang-perangsang yang ada di lingkungannya. Macam-macam perkembangan psikologis atau non-fisik remaja. 1. Perkembangan intelek. 2. Perkembangan sosial. 3. Perkembangan bahasa. 4. Bakat khusus. 1. Perkembangan intelek. Perkembangan intelek adalah kecakapan mental yang menggambarkan kemampuan berpikir. Banyak definisi tentang inteligensi, namun makna inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau inteligensi diukur dengan tes inteligensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes inteligensi dinyatakan dalam bentuk nilai IQ, dan hal itu banyak gunanya karena tingkat inteligensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri. Sebaliknya, seseorang yang berkemampuan berpikir kurang akan bersikap tergantung. Ciri-ciri pokok dalam perkembangan intelek remaja dapat disebutkan sebagai berpikir deduktif, hipotesis, dan berpikir kombinatoris. 2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antar manusia sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia. Perhatian remaja mulai tertuju pada pergaulan di dalam masyarakat dan mereka membutuhkan pemahaman tentang norma kehidupan yang kompleks. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kehidupan kelompok, terutama kelompok sebaya sama jenis. Perkembangan sosial anak remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kondisi keluarga, kematangan anak, status sosial, ekonomi keluarga, pendidikan, dan kapasitas mental terutama intelek dan emosi. 3. Perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul. Oleh karena itu, penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangannya kemampuan berbahasa. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik alat komunikasi dengan alat lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk oleh kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan remaja, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembangan di dalam keluarga atau bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti proses pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku berbahasa. 4. Bakat khusus. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umur, misalnya bakat intelektual umum atau
atau khusus, bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar dan sebagainya. Pemberian nama terhadap jenis-jenis bakat biasanya dilakukan berdasar atas bidang apa bakat tersebut berfungsi, seperti bakat matematika, bahasa, olahraga, seni, musik, bakat klerikal, guru, dokter, dan sebagainya. Dengan demikian, maka macam-macam bakat akan sangat tergantung pada konteks kebudayaan di mana seseorang individu hidup dan dibesarkan. Mungkin penamaan itu bersangkutan dengan bidang studi, mungkin pula dalam bidang kerja. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.